Halo, sampai jumpa. Kita jumpa lagi di acara Arang Aktif Live jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat setiap hari Minggu. Ya, hari ini kembali saya bersama dengan Andri ya, dan rencananya juga dengan Markus. Tapi lagi ngatur koneksi nih, kayaknya lagi ada masalah. Nah, pada pemirsa ya, rekan-rekan dan semua yang tertarik dengan arang aktif atau kesembuhan alami, saya mau jelasin dulu nih acara apa. Jadi acara ini, eh, saya jelasin dulu nih acara apa ya. Acara ini tujuannya untuk membagi pengalaman menggunakan arang aktif sebagai obat. Gitu. Jadi arang Halo, aktif bisa ini, dengar? ya bisa dengar bro, mantap. Akhirnya, Halo. halo bisa dengar suara saya? Kayaknya di eh, Bro Markus ini nggak dengar suara dari sini ya. Coba, coba Andri Halo, gabungin Malam. ke WA coba. Markus, bisa dengar? Selamat malam. Pak Markus, bisa dengar? Kayaknya lagi ada masalah. Oke, sambil dicoba coba sampein ke via WA mungkin ya. Saya jelasin dulu. Jadi eh, sambil nunggu ya, sambil nunggu Pak Markus, Bro Markus ya, yang kita mau dengar pengalaman dia pakai arang aktif. Jadi tujuan dari acara ini kan membagikan pengalaman dan pengetahuan terkait dengan arang aktif sebagai obat ya. Kita sebut sebagai obat karena dia membawa kesembuhan. Wah, sebenarnya bukan obat dalam arti seperti obat kimia, bukan obat dalam arti seperti obat kimia, tapi karena dia membawa kesembuhan, maka kita sebut sebagai obat. Jadi makanya bukan untuk masak ya, bukan untuk filter air dan lain sebagainya yang memang itu juga salah satu eh, manfaat beberapa dari manfaat arang ya. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah pemakaian arang aktif sebagai obat dan itu bisa terjadi karena arang aktif itu mempunyai mekanisme yang unik ya, mekanisme yang unik, yaitu dia menyembuhkan dengan cara menyerap racun dan bahan-bahan yang tidak baik lainnya dari dalam tubuh dan membawanya keluar lewat saluran pencernaan dan waktu kita buang eh, air besar kita itu tinja jadi hitam ya, sedangkan air seni tetap tidak berubah warnanya. Jadi memang dia tidak lewat situ, dia lewat pembuangan air besar membawa bahan-bahan yang tidak baik yang dari dalam tubuh kita, sehingga badan itu dibantu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Uh, Kayaknya koneksi masih bermasalah ya. Ya, jadi saya lanjutkan dulu sambil menunggu Pak Markus ya. Jadi sambil menunggu. Uh, Selain acara ini, sebenarnya kalau mau dibuka ya banyak bahan-bahan yang bisa dibaca. Jadi ini acaranya ngobrol tentang arang aktif sebagai obat dan seperti tulisan yang di bawah itu ada juga blog ya, blog arangobatajaib.siboro.org ya, untuk menghemat biaya domain name saya pasangkan di domain saya arangobatajaib.org siboro.org. Di situ bisa dibaca juga berbagai pengalaman. Selain tentu di Facebook yang dimana ada acara Arang Aktif Live ini. Jadi ada posting-posting yang bisa dibaca. Nah selain itu juga ada bukunya, ada buku Arang Aktif Live ya. Ini juga saya share aja karena bagi yang ingin membaca lebih jauh bisa bisa melihat ya. Jadi ini ada di Google Play namanya. Google Play itu kita tahunya untuk aplikasi biasanya ya, tapi bukan hanya aplikasi. Jadi kalau diklik di sini di buku Arang Aktif ya.
Nah, ini ada tulisan dari P.A. Siboro ya, pelopor dari acara ini. Itu judul bukunya Orang Aktif Penyembuh Ajaib Berbagai Penyakit. Ini bisa dibaca. Memang ya koneksi Pak Markus itu hancur-hancuran. Memang ya boleh nggak apa-apa minggu depan aja. Memang buku ini berbayar, tapi tujuan kami sama sekali bukan untuk jualan ya. Itu hanya sekedar supaya berharga saja. Kadang sesuatu yang gratisan itu tidak dihargai gitu. Jadi kalau mau baca ya silakan, nggak mahal kok. Dan duitnya juga cuma segitu-segitu aja. Jadi sama sekali tujuannya tidak komersil. Memang itu lebih lengkap. Dan tanpa baca bukunya pun ya di blog juga banyak, di Facebook juga banyak. Dan di acara ini sendiri yang sudah kita rekam dalam Facebook itu sudah lebih setahun ya. Sudah lebih setahun. Ini sudah acara yang ke-50 berapa ya? 53 atau 54 ya. Jadi sudah banyak dibahas mengenai apa itu orang aktif. Gitu. Jadi gimana Andri? Si Bro Markus kayaknya minggu depan aja ya? Oke. Minggu depan. Ya, Karena nggak kebetulan masalah. selain tempatnya kurang signal, tapi karena di jalan raya, jadi memang suara bising. Oke, nggak masalah. Minggu depan. Dan memang saya mau perkenalkan juga siapa beliau ini. Ini adalah pendiri daripada yang namanya Healing Way Indonesia. Healing Way Indonesia Oke. ini mereka memiliki sanitarium. Pasien mereka itu sudah periodik yang masuk ke sana dengan berbagai macam penyakit. Ada penyempitan pembuluh darah, ada kanker, kemudian segala macam lah ya yang berat-berat yang dokter sudah boleh dikatakan gitu untuk Oke. case-case tertentu. Nah, Bentar dulu. Bentar dulu. Sana tadi disebut sanitarium ya? Sanitarium. Sanitariumnya. Ini apa nih sanitarium ini? Mungkin masyarakat umum belum begitu biasa mendengarnya ya. Semacam rumah sakit kah? Jadi atau ini semacam bedanya apa? Halo? Ya. Koneksi saya juga lagi nggak bagus juga nih kayaknya. Hujan Jadi kayaknya. ini semacam home care. Jadi sebuah tempat yang didirikan dengan pengobatan secara alamiah. Jadi inilah yang disebut dengan sanitarium. Jadi metodenya hampir tidak menggunakan obat kimia lagi. Jadi perubahan gaya hidup juga. Jadi di tempat ini diajarkan 8 obat alami yang kita tahu, diantaranya tentang makanan, tentang gaya hidup, segala macam ya. Jadi kita ini merubah itu semua. Obat alami itu yang sering disebut New Start ini ya? Ya. Nutrisi, olahraga, air, sinar matahari, bertarak, ya, temperance, darah, istirahat, dan percaya ya kepada Tuhan. Oke. Ya. Jadi inilah yang menjadi dasar dari sanitarium ini untuk penyembuhan. Dan Tuhan memang banyak pasien-pasien yang gitu dia merubah gaya hidup mereka lebih sehat karena stresnya hilang, kemudian juga dijaga makanan-makanan yang memang seharusnya tidak dikonsumsi lagi oleh karena penyakit-penyakit ini. Jadi inilah makanya disebut sebagai sanitarium. Dan ini tempatnya ada di Malang dan di Manado. Dia membuka itu. Memang salah satunya metodenya dengan menggunakan arang aktif gitu. Makanya tentu pastinya dia punya banyak tentang penggunaan arang maupun metode-metode alamiah. Jadi sebenarnya rindu sekali dia boleh sharing pada sore hari ini dan beliau sebenarnya sudah bersedia, cuman oleh karena beliau berada di satu tempat yang jauh dari sinyal, jadi memang ya kita berharap minggu depan kita boleh ketemu. Ini namanya Saudara Markus Sulaiman. Oke. Ya, sayang sekali. Nggak apa-apa. Kita masih ada setiap minggu soalnya, jadi kita harapkan bisa ketemu minggu depan, atau kalaupun ternyata sinyalnya juga susah, bisa direkam sebenarnya ya. Memang
live ini sih eh, ba- banyak yang ngelihatnya juga melalui rekaman. Ya, menarik. Jadi memang itu yang di channel Arang Aktif ini kita memang tidak hanya membahas mengenai arang aktif. Arang aktif memang salah satu topik yang utama ya, dan memang menarik sekali. Dan ini bukan topik tradisional. Kadang orang mendengarnya apaan arang aktif, tapi coba di Google ya, di Amerika, di Jepang, di mana-mana di negara maju sebenarnya udah biasa. Jadi kita nggak menyebutnya obat tradisional, karena kalau obat tradisional biasanya di rumah sakit nggak ada ya. Tapi kalau arang aktif ini sebenarnya kalau mau dibeli di Amazon ya, di Amazon.com gitu tuh banyak sekali yang jual, dalam arti obat modern sebenarnya. Cuma memang tidak diketahui umum itu adalah manfaatnya yang sangat luas. Orang taunya norit ya, norit itu arang aktif juga. Tapi orang taunya itu hanya sebagai obat diare ya, sakit perut. Padahal banyak sekali manfaatnya. Kenapa? Ya karena mekanismenya itu yang perlu diketahui. Nanti kita kembali akan bahas lebih lengkap ya. Mekanisme seperti apa, mengapa dia bisa membantu gitu. Nah, selain itu hanya topik utama memang. Jadi menarik sekali, kita akan pengen dengar nanti mengenai sanitarium ya. Saya rasa ini topik yang jarang di Indonesia di umum ya. Orang tahunya kan rumah sakit ya. Mungkin kalau bisa saya bilang sanitarium ini rumah sehat ya. Ya, bukan rumah sakit. Karena iya, karena orang diajari untuk hidup dengan pola hidup yang sehat, memperhatikan nutrisinya, memperhatikan exercise ya, berolahraga, memperhatikan air yang jernih ya, tidak dicampur dengan misalnya kopi, teh atau gula dan lain sebagainya, tapi air memang air saja. Lalu sinar matahari ya. Ini sinar matahari topik-topik yang kelihatannya sepele, tapi dalam menghadapi corona pun ya, coba rekan-rekan atau saudara-saudara Google aja ya, bahwa vitamin D itu salah satu faktor yang penting ya. Banyak orang sakit itu karena kekurangan vitamin D, dan vitamin D itu dihasilkan melalui sinar matahari ya. Jadi badan kita tuh membuat sendiri vitamin D, tapi kita harus beraktivitas di luar gitu, jangan cuma di dalam rumah setiap hari nggak keluar kemana-mana. Akhirnya badan tuh lebih rentan terhadap penyakit termasuk corona gitu. Itu jadi ini hal-hal yang kelihatan sepele tapi sangat penting ya. Berikutnya bertara. Bertara ini mungkin kalimat kalau saya bilang agak kurang umum ya, tapi maksudnya dalam bahasa Inggris temperance, artinya menahan diri. Iya, menahan diri. Jadi kalau misalnya makan, butuhnya sepiring, makan 2 piring, ya, ini tidak bertara. Atau kerja sehari 8 jam, tapi kerja 16 jam, nah ini tidak bertara. Ya, kebanyakan ya, mungkin kadang-kadang ada yang terpaksa, tapi kadang itu seringkali karena orang tidak menahan diri. Dalam pepatah bahasa Jepang, ada istilah, salah satu contohnya ya, hara hachigume katanya kan. Artinya perut 80% atau 8/10. Artinya makan itu jangan sampai kenyang. Jadi 80% penuh, udah rasa mau kenyang, stop di situ. Ya, itu salah satu istilah atau peribahasa ya dalam bahasa Jepang yang terkait dengan bertara ini. Kemudian udara. Saya pakai masker hari ini ya, sebenarnya bukan apa-apa, karena mulut saya lagi diobati dengan arang ya. Nah, tapi sebenarnya saya memakai masker itu udah lama, jauh sebelum corona ada. Kenapa? Alasannya? Wah, ini Mbak Andri putus. Oh, nyambung lagi. Kenapa saya pakai masker saat berada di kota Jakarta? Karena udara sangat kotor, ya. Karena udara sangat kotor. Jadi coba saudara-saudara Google aja ya, PM25 coba di Google. Itu polutan yang ada di udara di Jakarta, dan banyak sekali orang menjadi korban dalam arti meninggal ya. Banyak orang meninggal karena polusi udara. Jadi jangan anggap sepele gitu. Kalau tinggalnya di
Iya, kalau tinggal di pegunungan sih bagus banget ya. Tapi kalau kita tinggal di kota Jakarta, itu saya nggak tahu statistik terakhir ya. Tapi bisa-bisa itu kalau nggak salah lebih banyak korban dari polusi daripada korban dari corona, gitu ya. Kita ribut soal corona, tapi soal polusi ya itu lebih parah sebenarnya. Cuma karena nggak menular, memang orang takut. Ya. Tapi nyatanya udara ini sangat penting. Udah. Lalu istirahat. Ya. Istirahat itu eh, adalah saat dimana badan kita memperbaiki dirinya sendiri. Eh, betul nggak, Andri? Kalau kita pakai arang aktif itu, kalau kita misalnya rasa flu gitu ya, baiknya kita tidur kan? Jadi bukan hanya arang aktif saja, tapi kalau saya gitu, arang aktif tapi tidur lebih lama karena badan itu udah oleng gitu. Jadi Betul, karena memang apa ya, eh, itulah kayak saya selama di Tongging ini di apa namanya, kami jauh dari apa namanya kendaraan, jauh di dalam kampung dan awan itu biru gitu. Beda saat saya berada di Bandung. Saya ini berasal dari Bandung, dari kota yang tidak sebesar Jakarta, tapi langitnya itu berbeda. Kalau di sini langit benar-benar clear, biru gitu, clear. Awan tuh bisa putih sih. Itulah makanya selama COVID-19 boleh dikatakan, kalau dulu saya di Bandung, penyakit yang paling gampang kena sama saya itu adalah flu. Tapi sekarang setelah kami pindah ini, anak-anak pun tidak pernah ada yang kena flu. Kenapa? Ya karena udara yang bersih, sinar matahari, ya sering berjemur, jadinya kan walaupun kalau lihat gitu ya, jadinya hitam legah, sudah banyak sinar matahari di luar gitu ya. Tapi ya itu tadi, saya selama dari bulan Maret 2020 sampai sekarang pernah percaya atau enggak, tapi ya itulah yang terjadi dalam keluarga. Hampir nggak pernah demam karena minum air yang apa putih, air segar. Kebetulan di sini kami minum air tanpa dimasak, oh iya, itu langsung dari mata air. Air sumur atau air apa? Memang kita apa namanya cari sumber mata air, terus langsung pas dicek ya lebih bagus dari apa namanya air mineral yang di kemasan itu. Oh Jadi iya, kita minum airnya itu terasa manis. Enggak pernah dimasak. Waduh. Ya minum. Kalau dulu kami pas dulu kami berada di Manado, malah airnya langsung dari keran bisa minum. Tapi kalau di sini memang ada satu tempat, disitulah kami bisa ambil air. Jadi nggak perlu pergi isi ulang ke toko, cukup dengan isi ulang di keran di sini. Jadi ya itu luar biasa. Jadi memang akhirnya kita punya kehidupan juga lebih baik. Jadi iri ya. Memang itulah sebenarnya tempat yang layak ditinggali ya. Kalau Jakarta ini sebenarnya ya memang sangat-sangat convenient ya bahasa Inggrisnya. Sangat apa namanya? sangat dimudahkan segala-galanya. Mau beli apa besok datang, order besok datang. Tapi lingkungan itu sebenarnya sudah tidak cocok untuk hidup ya. Makanya saya dari dulu sebelum corona selalu pakai ini N95 ini kalau jalan di Jakarta. Ya, udara, apalagi ini air juga kan bukan ini ya, artinya langsung dari pegunungan ya. Itu mahal itu kalau di Jakarta itu belinya. Tapi ya sekarang bagaimana dengan kondisi kalau mau nggak mau harus berada di kota besar? Tentu kita harus tameng diri kita dengan gaya hidup yang sehat. Bukan berarti bahwa kalau udah di kota terus saya ya udah deh gitu ya, ikutin aja, kemudian akhirnya kena penyakit-penyakit yang sekarang semakin hari virus semakin banyak. Jadi caranya gimana? Ya memulai hidup sehat dengan 8 obat alami ini gitu. Kemudian ya kalau sempat sakit pun menggunakan bahan-bahan alami itu jauh lebih baik dibandingkan
kita harus pergi ke dokter, kemudian maksudnya menggunakan obat-obat kimia, ya bagus pergi ke dokter hanya untuk analisa sakit apa ini gitu. Kemudian pengobatannya lebih ke pengobatan alami dengan gaya hidup yang lebih sehat. Iya. Sebenarnya dokter pun kalau kita datangin dengan segala macam penyakit yang sehari-hari, dia akan terlalu sibuk kan, terlalu sibuk sehingga akhirnya penyakit orang yang berat yang memang harus ditangani dengan intensif jadi nggak diperhatikan. Coba perhatikan Jadi orang yang dokter yang populer gitu, yang ngantrinya lama banget kan. Sebenarnya ini semenjak COVID ini kan mau ketemu dokter aja kalau lagi pandemik seperti ini susah ketemu dokter. iya, Bahkan kalau lagi ada attack lagi, serangan lagi dari virus ini, rumah sakit banyak yang tidak bisa tumbang ya. menerima pasien. Iya, Jadi sebenarnya betul, pengobatan di rumah itu sangat penting. Kebiasaan betul, pengobatan di rumah sejak dini itu sangat penting. Contoh, betul. kalau misalkan kita udah rasa tenggorokannya nggak enak, sebenarnya paling gampang adalah steam, ya kan? Pakai steam gitu kan? Di steam Hidroterapi ya, aja. hidroterapi ya. Hidroterapi. Hanya dengan mendidihkan air di panci, lalu kasih 10 tetes minyak kayu putih, ya karena udah terkenal nih minyak kayu putih katanya bagus sekali untuk Jadi penanganan virus. Jadi air mendidih ya, air panas Mm-mm. lalu ditetesin minyak kayu Ya, putih. yang kita perlukan adalah uapnya. Jadi Hmm. ditetesin uh, kalau misalnya airnya berapa ya itu ya, mungkin 2 liter, 2 liter ya, itu bisa Hmm. misalnya 10 tetes gitu. Itu ya, begitu kita cuma tutup aja itu pakai pakai Handuk banyak ya. kok caranya kalau di YouTube juga banyak ya Iya, iya. cara-caranya. Jadi cuma pakai handuk begitu, kemudian dihirup itu sangat menolong sekali. Iya, iya. Menolong sekali karena itu merasuk sampai kan ke sinus kita gitu kan, sampai ke tenggorokan itu sangat membantu. Jadi kita Dan nggak perlu mengkonsumsi paracetamol atau mengkonsumsi obat-obat flu yang di pasaran. Sebenarnya bisa dengan cara seperti itu udah menolong. lebih alami dan badan itu menyembuhkan diri sendiri ya. Betul. Eh, ini yang disebut hidroterapi ya, pengobatan menggunakan air. Banyak caranya, salah satunya seperti yang disebut tadi, uapnya dihirup. Dan ini juga bukan pengobatan tradisional yang tidak jelas Betul. efeknya, manfaatnya, tapi seperti pernah dibahas oleh Pak Siboro di acara ini, bahwa tahun 60-an di rumah sakit di Bandung, ya, itu ada bangsal untuk hidroterapi. Ada bagian khusus ya, bukan bangsal, ada bagian khusus untuk hidroterapi. Jadi itu pengobatan yang dilakukan di rumah sakit pada saat itu. Entah kenapa sekarang nggak populer lagi sehingga udah nggak ada gitu. Tapi ini bukan pengobatan yang tradisional nggak jelas, tapi memang eh, biasa dilakukan juga di rumah sakit. Dan pada saat eh, flu Spanyol, ya pada saat flu Spanyol mewabah, itu menurut catatan sejarah pengobatan yang dilakukan seperti tadi itu, hidroterapi dengan menghirup uapnya itu menyembuhkan banyak orang dari flu Spanyol yang mematikan itu. Itu ada catatan sejarahnya, nanti saya sertakan linknya ya. Jadi Sekarang ingin di rumah sakit juga ada sebenarnya. Kalau ada. orang-orang sakit asma seperti ibu saya kan Hmm. asma, mereka Hmm. mengenali dengan nebulizer. Itu nggak ada bedanya dengan steam, Cuma ya kan? namanya Cuman itu lebih pakai keren ya. alat. Ya, cuman itu pakai alat nebu. Jadi Oke, ada oke. alatnya gitu, terus di itu. Jadi itu sebenarnya sama steam. Dia sama Oh dengan kita gitu. menggunakan Oke. uap itu yang kita hirup sama, nggak ada beda. Bilangnya nebu. Ini apa? Di nebu. Nah, nebu itu apa? Karena alatnya itu namanya nebulizer. Boleh tuh nanti mungkin kita boleh coba praktek dan tunjukin ya. Eh, saya terus terang belum pernah lakukan karena biasanya nggak pernah sampai parah sih. Artinya saya selalu minum arang sembuh, minum arang sembuh. Tapi memang saya penasaran banget dengan hidroterapi ini. Makanya yang lalu juga pernah dibahas dan
pengen coba lakuin juga gitu. Mungkin kita bisa tunjukin nanti sambil praktek ya. Oke, ada beberapa pertanyaan ya sebelum kita selesai ya. Pertanyaannya sih ada 2 ya, ada 3. Coba saya tampilkan dulu ya. Pertanyaan pertama ini dari saudara Ervis punya, ini datang di YouTube kalau nggak salah ya, lewat YouTube ya. Pak, arang aktif ini kalau untuk mengobati asam lambung, baiknya diminum air hangat atau air dingin? Campuran airnya. Gimana, Mbak Andri? Air hangat atau air dingin? Kalau di air dingin mungkin dia nggak gampang untuk larut. Tapi kalau di air hangat, hangat-hangat kuku saja, itu lebih bagus. Lalu lebih bagus lagi kalau diberi campuran dari daging lidah buaya, aloe vera. Itu lebih bagus lagi. Jadi itu lebih cepat proses penyembuhan terhadap asam lambungnya. Kemudian kalau misalnya serangan asam lambung lagi tinggi, sebenarnya ada cara yang paling gampang, Pak. Caranya adalah kalau lagi naik nih ya, udah mulai sakit, Bapak ambil sejumput garam, Bapak taruh di lidah, Bapak isap. Jangan langsung dimakan ya, diisap. Itu akan menolong menetralisir asam yang sedang tinggi. Jadi dengan metode itu langsung terasa karena saya juga punya sakit MAH. Jadi saya awalnya waktu dikasih tahu sama temen, coba kamu isep garam dapur, garam biasa, sejumput saja, taruh di lidah, kamu isap. Itu nanti menetralisir karena kan asam mungkin ya, saya nggak tahu kalau ilmunya bagaimana, cuman mungkin itu menetralisir si asamnya ya. Jadi pH-nya lebih balance gitu. Nah setelah mulai sudah lebih baik, baru Bapak treatment dengan arang dicampur dengan daging lidah buaya. Itu lebih bagus. Lidah buaya ya. Dan setelah sembuh, gaya hidupnya diganti. Jadi mulai dihindari makanan-makanan pedas. Itu pasti dokter juga, kalau Bapak pergi ke dokter manapun ya, itu sampai profesor sekalipun nasihatnya sama. Gaya hidupnya harus diganti. Jadi, dan jangan banyak pikiran ya. Betul, jangan stres. Pasti banyak sama orang. Ya. Coba aja Pak. Itu yang metode yang ini pengalaman ya, saya bicara pengalaman. Jadi kalau pengalaman itu ya gitu, kalau lagi asamnya tinggi, isap garam saja dulu sedikit, dia akan menetralisir. Setelah itu Bapak bisa konsumsi yang namanya arang dan lebih bagus dicampur dengan si lidah buaya. Oke. Terima kasih. Memang saya ingat Pak Siboro juga sering mengatakan ya penyebabnya kita harus atasi gitu. Banyak sering sekali penyebabnya adalah stres ya, pikiran yang ya mungkin ada masalah, tapi masalah itu dipikir-pikir juga kalau nggak bisa diselesaikan akhirnya hanya membebani. Oke, dan mengenai air tadi, memang air hangat lebih bagus ya. Secara umum gitu juga air hangat lebih bagus diminum daripada air dingin. Air dingin memang rasanya menyegarkan, tapi sebenarnya bagi tubuh kita tidak baik. Menurunkan suhu tubuh itu, merendahkan daya tahan. Nah, berikutnya ini pertanyaan agak sulit ya. Bisakah arang aktif ini untuk menyembuhkan kanker darah? Kalau bisa, bagaimana pemakaiannya dengan obat dokter? Ya, ini kanker itu terus terang bukan penyakit yang gampang ya. Dia dibentuk dari proses yang puluhan tahun ya, seringkali. Penyembuhannya juga nggak bisa sekejap ya, bahkan juga sulit gitu. Kalau saya bilang sih tentu bisa, banyak udah kesaksian ya, tapi itu yang menyembuhkan badannya sendiri. Jadi silakan dicoba dipakai dan itu akan membantu sekali. Tapi penyebabnya apa ya, termasuk gaya hidupnya seperti apa selama ini, mengapa jadi kanker. Kanker itu kan nggak datang tiba-tiba ya, kecuali mungkin orang yang kena
yang berada di sekitar reaktor nuklir, lalu reaktornya meledak dan terjadi kontaminasi nuklir dan lain sebagainya, ya mungkin bisa tiba-tiba, itu pun beberapa tahun. Tapi kebanyakan kanker itu kan karena kebiasaan ya, yang sudah dilakukan berpuluh tahun, menyebabkan itu badan sudah menyerah gitu. Jadi mungkin suatu waktu Mbak Andri kita ada, kalau bisa ya nanti, nggak tahu saya apa bisa, mungkin kita ada Mungkin Bapak punya, nanti kita minggu depan deh. Karena ya, kebetulan kan Pak Markus mungkin dia punya pengalaman ya menghadapi pasien hmm, kanker. Saya nggak tahu apakah kanker darah atau bukan, tapi mungkin lewat pengalaman beliau. Jadi kalau Bapak ada waktu minggu depan, Bapak boleh kembali bareng-bareng kita supaya Bapak boleh mendapatkan penjelasan mungkin lebih lebih ini ya, lebih ya, jelas karena ada pengalaman gitu. betul, Jangan lupa minggu depan gabung lagi ya Pak. iya, betul. Dan kanker ini, kalau ada 1001 kanker, maka ada 1001 penyakit yang berbeda. Namanya sama, tapi sebenarnya beda-beda gitu. Makanya nggak ada obat untuk semua kanker. Tapi saya yakin arang aktif beda, karena arang aktif bukan menyerang penyakit itu sendiri, tapi membantu badan itu menyembuhkan dirinya, yaitu meningkatkan imunitas ya. Nah, salah satu metode penyobatan kanker yang terbaru itu adalah yang terkait dengan imunitas. Jadi imunitas itu dibuat secara sintetis. Ada obat-obat atau terapi yang menimbulkan imunitas buatan. Jadi ujung-ujungnya penyakit kanker itu memang disembuhkan hanya dengan bukan hanya disembuhkan dengan meningkatkan imunitas badan. Jadi kalau badan kita bisa meningkatkan ini imunitasnya secara alami, saya yakin pengobatan itu lebih universal ya. Kalau obat kanker yang kimia kan kanker-kankernya tertentu. Nggak bisa obat untuk kanker ini dipakai untuk kanker lain kan? Nggak bisa. Gitu. Oke, mungkin bukan mungkin ya, pertanyaan terakhir. Ini sering ditanyakan. Ini sering ditanyakan. Harganya berapa bos dan cara menyajikannya gimana? Nah, saya selalu katakan bahwa acara ini hanya sekedar informasi ya, karena saya sendiri sudah merasakan manfaatnya, ya kita udah merasakan manfaatnya, ingin membagikan supaya masyarakat itu sehat. Jadi supaya orang lain juga sehat gitu. Jadi sebenarnya ini bukan acara jualan, tapi memang selalu orang pengen tanya karena memang butuh kan. Jadi caranya di Google aja, di toko online banyak arang aktif di toko online. Bahkan saya juga ada, nanti saya tulis deh, ada di Facebook juga ada, yang biasa kami pakai ada, tapi mau beli di mana pun terserah, ada banyak. Nah, cara menyajikannya bagaimana? Secara umum ya, diminum ya, bubuk arang aktif 1-2 sendok dicampurkan ke air kayak minum kopi ya, dikocok di air lalu diminum. Itu satu cara. Kedua, kalau ada bagian yang sakit, luka dan lain sebagainya, itu bisa diobati dengan tapal arang ya. Jadi arangnya banyak cara sih, salah satunya dengan tepung atau dengan lidah buaya ya, dicampur sehingga kental gitu, kayak pasta ya, kayak bubur yang kental. Itu dijadikan tapal, jadi diletak di perban, baru itu ditempelkan ke bagian yang sakit ya. Jadi diminum dan ditempelkan, itu saja secara umum, gampang. Dan ini bisa dilihat di acara-acara yang sudah lalu, bahkan pernah dipraktekkan, ditunjukkan di videonya, nanti saya tuliskan juga linknya, dan juga ada di artikel-artikel Facebook. Kira-kira begitu. Oke, mungkin kita sudahi dulu acara hari ini ya, sudah 17.30, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah bersama kami, dan yang baru join mungkin silakan lihat rekamannya ya, karena nanti rekamannya langsung ada di Facebook dan setelah itu akan saya masukkan ke YouTube. Oke, terima kasih Mbak Andri Oke, sudah sampai jumpa. bersama kami.
Sampai jumpa. Iya.